Banjir melanda sejumlah wilayah di kota Semarang, Jawa Tengah. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir juga menyebabkan terganggunya roda perekonomian warga. Kota Semarang, Jawa Tengah dikepung banjir. Banjir merendam kawasan Simpang 5, Pasar Johar, dan Stasiun Tawang. Lokasi lain yang terendam diantaranya di kawasan Bubakan, Logosari, Pedurungan Kidul, serta di Dadap Sari, Semarang. Data dari relawan penanggulangan bencana Kota Semarang mencatat, setidaknya ada 21 titik di Kota Semarang yang terendam. Di sana ketinggian banjir rata-rata setengah meter, Pak. Ya, minimal itu setengah meter. Jadi ya lumayan, ini kemungkinan masih naik lagi ini air. Berdasarkan laporan sementara, genangan banjir tertinggi terjadi di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir, yakni di Wonosari, Ngalian, dan di Mangkang. Banjir juga masih menjadi hambatan lalu lintas kendaraan di jalur Pantura, baik di Pantura Barat maupun di Pantura Timur, tepatnya di sepanjang jalan Kaligawe, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Salah satu lokasi yang terendam banjir di kota Semarang adalah Pasar Johar yang merupakan salah satu denyut nadi perekonomian di kota Semarang. Beginilah suasana di kawasan Pasar Johar dan alun-alun kota Semarang. Ratusan kios di pasar ini tergenang dan hanya sedikit pedagang yang nekat membuka kiosnya. Akses jalan menuju pasar terendam banjir hingga sulit dilalui. Ketinggian air mencapai setengah meter dan menggenangi jalan raya. Di Jalan Pemuda hingga Jembatan Berok, banyak kendaraan roda 2 yang mogok karena nekat menerjang banjir. Di depan Masjid Agung Kauman, Semarang dan alun-alun juga banjir. Luapan air meluber ke Pasar Johar lantai bawah. Banjir yang melanda kota Semarang membuat stasiun Tawang tergenang air. Para penumpang tak bisa masuk peron dan harus menunggu di teras luar. Sejumlah jadwal kereta api pun mengalami keterlambatan. Hujan yang mengguyur kota Semarang membuat polder penampung air di depan stasiun Tawang meluap. Air juga masuk ke kawasan stasiun hingga menggenangi bagian peron dan ruang tunggu. Calon penumpang yang tak bisa masuk lewat pintu biasanya mereka yang mau masuk terpaksa melalui bagian kedatangan. Ketinggian air di bagian dalam stasiun mencapai hampir 1 meter karena memang posisinya lebih di bawah dibandingkan areal parkir dan juga pintu masuk kendaraan. Seluruh outlet dan toko di stasiun terpaksa tutup. Lalu bagaimana kondisi terkini di kota Semarang, Jawa Tengah yang kabarnya masih terendam banjir? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Didit Kordias. Sementara di Pekalongan ada Edi Mustafa juga yang terlihat di layar terendam banjir di Pekalongan. Kita terlebih dahulu menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Didit Kordias, bagaimana dengan kondisi saat ini, di mana tadi pagi Semarang ini dilanda banjir. Saat ini bagaimana kondisinya? Masih ada beberapa titik di kota Semarang yang terendam genangan banjir. Sementara saya sekarang berada sudah bergeser di Simpang 5 yang dimana tadi pagi memang di sini sempat banjir setinggi tutup orang dewasa yang bagian tengah. Namun karena di sini memang banyak pompa yang dioperasikan saat banjir sehingga cepat surut. Jadi sejak pagi tadi jam 9 sampai saat ini
terendam banjir di Stasiun Tawang. Memang sampai sekarang masih terendam banjir karena pompa yang ada di Stasiun Tawang belum bisa membuang air karena tempat penampungan air yang ada di Polder Tawang masih meluap. Nanti jika sudah surut dan banjir kanal barat sudah surut, pompa baru dioperasikan menyedot banjir yang ada di Stasiun Tawang. Dan banjir juga masih mengenangi di seputaran Jalan Kaligawe Semarang, mana jalur Pantura jadi macet. Dan yang terjadi di Johar sampai saat ini tadi saya lewat masih ada genangan tapi sedikit, sementara di alun-alun dan depan Masjid Besar atau Masjid Agung Kauman sudah surut. Sementara di Pasar Johar sendiri yang bagian dalam masih tergenang air kira-kira semata kaki. Begitu, Andre. Baik, dari Semarang kita menuju ke Pekalongan, ada Edi Mustafa di sana. Apakah banjir sudah berangsur surut, Edi? Baik, untuk kondisi banjir sendiri yang melanda di wilayah Kota Pekalongan yang merendam di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kecamatan Pekalongan Timur. Namun yang kondisi banjir yang merendam rumah warga ini yang paling parah adalah di Kecamatan Pekalongan Barat dan di Kecamatan Pekalongan Utara. Untuk kondisi banjir sendiri yang merendam rumah warga ini bervariasi mulai dari 20 cm hingga 70 cm. Namun untuk kondisi sebelumnya tadi pagi ada beberapa ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan ini yang ikut terendam sehingga mengganggu aktivitas warga yang ingin berangkat ke kantor maupun yang pulang kerja. Untuk kondisi saat ini kondisi ruas jalan sudah mulai surut. Namun untuk banjir di pemukiman sendiri saat ini masih merendam pemukiman warga. Begitu, Andi. Baik, Edi Mustafa, informasi langsung dari Tegal, Jawa Tengah, dan tadi sebelumnya ada Didit Kordias.